Ledakan di tikungan pertama. Jangan berkedip. Apa yang terjadi di sirkuit internasional Chang pagi ini bukan sekedar debut biasa bagi seorang rookie. Veda Ega Pratama, remaja 17 tahun asal Gunung Kidul, baru saja meledakkan dinamit di tengah kerumunan pembalap elit Moto3. Saat lampu hijau menyala di sesi latihan, dunia mengira dia hanya akan menjadi pelengkap grid. Namun data telemetri berkata lain. Veda masuk ke tikungan pertama dengan agresivitas yang hanya dimiliki oleh mereka yang tidak memiliki rasa takut. Ini bukan lagi soal adaptasi, ini adalah pernyataan perang. Bayangkan, seorang pemula yang baru kemarin berkompetisi di tingkat junior, kini langsung menantang batas fisik di aspal Buriram yang membara. Seluruh pedok terdiam saat melihat catatan waktunya di sektor pembuka. Kita tidak sedang membicarakan keberuntungan pemula di sini, kita sedang membicarakan pergeseran kekuatan dari Asia. Veda tidak datang untuk berjabat tangan dengan para veteran, dia datang untuk merampas posisi mereka. Ketegangan di tribun penonton Thailand terasa begitu nyata, seolah-olah mereka sadar bahwa sejarah baru sedang ditulis di depan mata mereka sendiri. Apakah ini awal dari dominasi total atau hanya kilatan cahaya sesaat yang akan padam di bawah tekanan kualifikasi? Satu yang pasti, radar semua tim pabrikan kini terkunci pada motor nomor 54 milik Honda Tim Asia. Anomali data, misteri sektor 1. Analisis teknis CNN Sport mengungkap fakta yang mencengangkan dari sesi FP2. Sektor 1 Buriram adalah ujian bagi nyali dan sistem pengereman, di mana motor dipaksa berhenti dari kecepatan puncak menuju tikungan tajam. Disinilah Veda Ega Pratama melakukan anomali. Dia mencatatkan waktu tercepat kedua hanya terpaut tipis di belakang David Almansa. Ini adalah statistik yang tidak masuk akal bagi seorang rookie. Bagaimana mungkin seorang pembalap debutan bisa menguasai zona pengereman paling krusial lebih baik daripada 20 pembalap berpengalaman lainnya? Para pengamat teknis di pedok mulai berbisik tentang gaya balap Veda yang unik, perpaduan antara kontrol mesin yang presisi dan keberanian yang hampir gila. Dia tidak hanya menekan rem, dia menunda pengereman hingga titik yang dianggap mustahil oleh sistem simulasi. Hal ini menunjukkan tingkat kepercayaan diri yang sangat tinggi pada ban depan motor Hondanya. Kecepatan di sektor 1 adalah bukti bahwa Veda memiliki orientasi spasial yang luar biasa. Dia tahu persis di mana batas antara kecepatan maksimal dan kecelakaan fatal. Jika dia bisa mempertahankan konsistensi ini, sektor 1 akan menjadi senjata mematikannya untuk melakukan manuver menyalip di balapan utama esok hari. Rival-rivalnya kini harus memutar otak, mencari tahu bagaimana bocah dari Wonosari ini bisa menemukan celah waktu di tempat yang paling sulit. Drama pedok, instruksi rahasia Honda. Di balik layar garasi Honda Tim Asia, suasana terlihat jauh lebih kompleks daripada yang ditampilkan layar televisi. Ada momen di akhir sesi FP2 di mana Veda terlihat sengaja melambatkan kecepatannya, sebuah tindakan yang memicu spekulasi panas di kalangan jurnalis internasional. Apakah ini masalah teknis atau sebuah strategi tingkat tinggi? Rumor yang beredar di pedok menyebutkan adanya instruksi rahasia untuk tidak membuka seluruh potensi motor agar tidak menjadi target towing pembalap lain di sesi Q2. Bos tim terlihat memberikan instruksi intens dengan gestur tangan yang tajam, menandakan bahwa ada sesuatu yang besar sedang disiapkan. Penurunan posisi Veda ke urutan 21 di menit-menit akhir dianggap oleh banyak pakar sebagai taktik sandbagging atau menyembunyikan kekuatan asli. Mereka ingin lawan-lawannya merasa aman, padahal Veda memiliki amunisi yang jauh lebih mengerikan di kantongnya. Ketegangan ini menciptakan aura misterius di sekitar tim. Tidak ada yang tahu pasti berapa banyak detik yang masih disimpan Veda dalam cadangannya. Strategi ini sangat berisiko. Jika salah perhitungan, momentum bisa hilang. Namun, bagi tim sekaliber Honda Tim Asia, ini adalah permainan catur di atas roda. Mereka tahu mereka memiliki berlian mentah, dan mereka tidak ingin berlian itu dipelajari oleh rival sebelum pertempuran sesungguhnya dimulai di garis start. The Golden Ticket, eksekusi sempurna menuju Q2. Pencapaian paling krusial hari ini adalah keberhasilan Veda mengamankan slot langsung di kualifikasi kedua atau Q2. Dalam format kompetisi Moto3 yang sangat ketat, lolos langsung ke Q2 tanpa harus melewati drama Q1 adalah kemewahan yang jarang didapat oleh seorang debutan. Ini adalah bukti bahwa performanya pada hari Jumat bukan sekadar kebetulan. Veda finish di posisi ke-8 pada sesi praktis pertama, sebuah hasil yang cukup untuk menempatkannya di zona aman 14 besar. Dengan hasil ini, Veda telah memenangkan setengah pertempuran mental.
Dia memiliki waktu istirahat dan persiapan yang lebih panjang dibandingkan mereka yang harus berjibaku di kualifikasi pertama yang penuh resiko kecelakaan. Lolosnya Veda ke Q2 secara otomatis meningkatkan statusnya dari pembalap harapan menjadi ancaman nyata. Di sesi Q2 nanti, dia akan bertarung head-to-head dengan para penguasa pole position. Keberhasilan ini juga memberikan sinyal kepada para sponsor dan penggemar global bahwa investasi pada bakat muda Indonesia mulai membuahkan hasil yang konkret. Tekanan di pundaknya kini semakin berat, namun Veda tampak tetap tenang, sebuah ketenangan yang menakutkan bagi lawan-lawannya. Dia tahu bahwa di Q2, satu putaran sempurna bisa membawanya ke barisan depan start, dan itu akan mengubah peta persaingan seluruh seri Thailand ini secara drastis. Genetika juara, warisan darah Sudarmono. Banyak yang bertanya-tanya dari mana datangnya ketenangan sedingin es yang dimiliki Veda. Jawabannya ada pada DNA-nya. Ayahnya, Sudarmono, bukan sekedar nama biasa di dunia balap nasional Indonesia. Dia adalah mentor, pelatih, dan arsitek di balik karir Veda. Sejak usia 4 tahun, saat anak-anak lain masih bermain mainan plastik, Veda sudah mencium aroma bensin dan merasakan panasnya aspal. Sudarmono menurunkan semua pengetahuan taktisnya tentang bagaimana membaca angin, menjaga suhu ban, dan kapan waktu yang tepat untuk menyerang. Didikan keras dan disiplin tinggi dari sang ayah membentuk mentalitas baja yang kita lihat hari ini di Buriram. Ini bukan tentang bakat alami semata, tapi tentang ribuan jam latihan yang menguras fisik dan mental di sirkuit-sirkuit lokal hingga internasional. Veda adalah proyek jangka panjang yang disiapkan dengan sangat teliti. Pengalamannya di Asia Talent Cup dan Red Bull Rookies Cup adalah kawah candra muka yang mematangkan insting balapnya. Dia telah terbiasa bertarung di grup depan yang penuh dengan kontak fisik. Oleh karena itu, saat dia naik ke kelas Moto3, dia tidak merasa terintimidasi oleh nama-nama besar. Baginya, sirkuit adalah kantor, dan balapan adalah rutinitas yang harus diselesaikan dengan sempurna. Warisan Sudarmono kini telah melampaui batas nasional, membawa nama keluarga dan bangsa ke panggung paling bergengsi di dunia. Momentum Asia, kebangkitan Road to MotoGP. Kehadiran Veda Ega Pratama di barisan depan Moto3 Thailand 2026 adalah puncak dari program Road to MotoGP yang dicanangkan oleh Astra Honda Motor. Ini bukan hanya soal satu pembalap, tapi soal kredibilitas sistem pembinaan atlet di Asia. Keberhasilan Veda menembus Q2 di debutnya membuktikan bahwa talenta dari Indonesia mampu bersaing secara teknis dan mental dengan pembalap Eropa yang selama ini mendominasi. Padok Moto3 yang biasanya didominasi oleh bendera Spanyol dan Italia, kini mulai melirik ke arah tim Asia dengan rasa hormat yang baru. Veda menjadi simbol harapan bagi ribuan pembalap muda di tanah air yang bermimpi mengenakan wearpack di level dunia. Kecepatannya di sektor-sektor sulit Buriram menunjukkan bahwa kualitas pelatihan di Asia telah mencapai standar global. Para pengamat internasional mulai mencatat nama Veda sebagai kandidat kuat untuk naik ke kelas Moto2 dalam waktu singkat jika performa ini terus berlanjut. Ini adalah momentum emas bagi ekosistem balap Indonesia untuk menunjukkan bahwa kita bukan hanya pasar konsumen otomotif terbesar, tapi juga produsen talenta kelas dunia. Setiap detik yang dicatatkan Veda di layar pencatat waktu adalah langkah besar bagi martabat olahraga motor di kawasan Asia Tenggara. Tekanan publik memang sangat besar, namun Veda membuktikan bahwa dia mampu mengubah tekanan tersebut menjadi bahan bakar untuk melaju lebih cepat di lintasan. Analisis rival David Almansa vs The Wonder Kid. Meskipun Veda tampil impresif, jalan menuju podium tetap dihalangi oleh tembok besar bernama David Almansa. Pembalap LMD Intact GP ini mencatatkan waktu 1:40.922 di FP2, sebuah standar emas yang harus dilampaui jika Veda ingin menembus posisi 5 besar. Perbandingan antara Almansa dan Veda adalah studi kasus yang menarik tentang gaya balap. Almansa sangat kuat di sektor teknis yang membutuhkan kelincahan motor, sementara Veda mendominasi di sektor kecepatan murni. Pertarungan antara keduanya di sesi kualifikasi nanti diprediksi akan menjadi sorotan utama lensa kamera. Veda harus menemukan cara untuk memangkas selisih 1,2 detik yang masih memisahkannya dari posisi puncak. Selisih tersebut mungkin terlihat besar di atas kertas, namun dalam balapan Moto3, jarak itu bisa hilang hanya dalam satu sesi kualifikasi yang tepat.
Veda memiliki keunggulan dalam hal pengetahuan lokal terhadap karakteristik cuaca Thailand yang lembab dan panas, sesuatu yang seringkali menguras fokus pembalap Eropa. Jika Veda bisa menempel ketat di belakang Almansa dan mempelajari garis balapnya, bukan tidak mungkin kejutan besar akan terjadi. Rivalitas ini masih sangat muda, namun intensitasnya sudah terasa sejak latihan bebas pertama. Dunia menunggu apakah sang rookie mampu meruntuhkan dominasi sang favorit, ataukah pengalaman Almansa yang akan berbicara di saat-saat krusial nanti. Psikologi balap, ketenangan di tengah badai. Satu hal yang paling menonjol dari Veda Ega Pratama adalah bahasa tubuhnya yang luar biasa tenang saat berada di grid maupun di dalam garasi. Di usia 17 tahun, kebanyakan pembalap akan menunjukkan tanda-tanda kecemasan saat menghadapi debut di depan ribuan penonton. Namun, Veda terlihat seperti seorang veteran yang sudah menjalani ratusan balapan. Ketenangan psikologis ini adalah kunci mengapa dia bisa membuat keputusan sepersekian detik di tikungan pertama tanpa membuat kesalahan fatal. Dia tidak terbawa emosi saat posisinya turun di FP2, dia tetap fokus pada rencana tim dan pengumpulan data. Ketangguhan mental ini sangat penting di Moto3, di mana balapan seringkali ditentukan di tikungan terakhir pada lap terakhir. Banyak pembalap muda yang cepat tapi hancur di bawah tekanan. Namun Veda tampak memiliki perisai mental yang solid. Tim psikolog balap mencatat bahwa kemampuan Veda untuk menurunkan detak jantungnya di situasi stres tinggi memberinya keunggulan kognitif untuk melihat peluang menyalip yang tidak dilihat orang lain. Ini adalah kualitas yang dimiliki oleh para juara dunia masa lalu. Dengan dukungan penuh dari Honda Tim Asia, Veda sedang dibentuk menjadi senjata yang presisi. Dia tidak hanya memacu motor dengan tangan dan kakinya, tapi juga dengan kepalanya. Stabilitas emosional inilah yang akan menjadi penentu apakah dia bisa menembus posisi 5 besar di tengah kekacauan balapan Moto3 yang terkenal liar. Misi 5 besar, realita atau ambisi? Pertanyaan besar yang menggantung di udara Buriram saat ini adalah, mampukah Veda benar-benar menembus posisi 5 besar pada race day besok? Melihat performanya di sektor 1 dan konsistensinya di praktis hari Jumat, target itu terlihat sangat realistis. Namun, Moto3 bukan hanya soal kecepatan murni di satu putaran. Ini adalah perang atrisi yang melibatkan 20 motor yang saling bersenggolan di setiap tikungan. Veda harus memiliki strategi manajemen ban yang cerdas agar tetap memiliki daya cengkram di putaran-putaran akhir yang menentukan. Suhu aspal sirkuit Chang yang bisa mencapai 50 derajat Celcius akan menguji ketahanan fisik dan mesin Hondanya. Bos Honda Tim Asia sendiri sudah memberikan sinyal optimisme, menyebut bahwa potensi Veda sangat masif jika semua variabel berjalan sesuai rencana. Ancaman terbesar bagi Veda justru bisa datang dari insiden pembalap lain yang bisa menyeretnya jatuh, sebuah resiko yang selalu mengintai di kelas ringan ini. Jika Veda bisa mengamankan start di 2 baris terdepan, peluang untuk finish di 5 besar terbuka lebar. Dia memiliki kecepatan, dia memiliki nyali, dan sekarang dia memiliki momentum. Publik Indonesia kini menahan napas, menantikan apakah ambisi besar ini akan berubah menjadi perayaan kemenangan atau sekedar pelajaran berharga bagi sang rookie. Esok hari akan menjadi pembuktian apakah Veda sudah siap untuk berdiri sejajar dengan raksasa-raksasa Moto3. Sejarah di ambang pintu. Waktu terus berjalan menuju sesi kualifikasi yang menentukan. Di dalam motor nomor 54 itu, tersimpan harapan dari jutaan pasang mata di Indonesia yang haus akan prestasi di level dunia. Veda Ega Pratama bukan lagi sekadar nama di lembar pendaftaran. Dia adalah fenomena yang sedang mendefinisikan ulang batas kemampuan pembalap muda Asia. Keberhasilannya masuk langsung ke Q2 telah mengubah dinamika di pedok, memaksa tim-tim besar untuk menulis ulang strategi mereka demi membendung laju sang wonderkid dari Wonosari. Namun, ingatlah bahwa Buriram seringkali menyimpan kejutan pahit di detik-detik terakhir. Satu kesalahan pengereman, satu slip di tikungan terakhir, dan semua narasi indah ini bisa berubah menjadi tragedi. Apakah Veda akan mampu menjawab ekspektasi raksasa yang kini membebani pundaknya, ataukah tekanan kualifikasi akan membuktikan bahwa dia masih butuh waktu untuk matang? Jangan beranjak dari layar Anda, karena kualifikasi siang ini akan menjawab segalanya. Apakah kita akan melihat bendera Indonesia berkibar di posisi teratas grid? Ataukah David Almansa dan para veteran lainnya akan memberikan pelajaran keras pada sang pendatang baru? Sejarah sedang menunggu untuk ditulis dan penanyanya ada di tangan Veda Ega Pratama. Bersiaplah untuk aksi yang akan membuat jantung Anda berdegup kencang, karena di Moto3 tidak ada yang pasti hingga bendera kotak-kotak dikibarkan. Sampai jumpa di garis start.